Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursidatun Heria, perwakilan dari kelompok 2, akan membahas materi yang berjudul Identitas Gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari 1 abad dan insya Allah akan terus berkembang memasuki abad selanjutnya sesuai jati dirinya manakala warga dan pimpinannya benar-benar memenuhi pemikiran organisasi Islam modern saat ini. Karenanya, di tengah lalu lintas pemikiran keislaman dan alam pikiran lain yang beragama dan kompleks, maka penting untuk dipahami kembali pemikiran-pemikiran mendasar dalam Muhammadiyah. Lebih dari itu, Muhammadiyah sendiri harus terus mendialogkan dan memproduksi pemikiran-pemikiran kontemporer agar memiliki daya hidup di tengah dinamika keislaman saat ini. Gerakan Islam kini bertumbuh ragam pemikiran Islam di lingkungan kaum muslimin Indonesia. Rentangnya bergerak dari kutub kanan hingga kiri, bahkan yang di tengah pun beragam corak. Genre atau golongan pemikiran yang cenderung konservatif tradisional makin menguat. Dalam hal ini, beragam paham yang ingin kembali ke ajaran masa lampau bertumbuh kuat dari yang berorientasi ideologi dan politik. Orientasi dan pemikiran yang cenderung mengeras atau tekstual juga makin menguat dalam kehidupan, baik itu politik, ekonomi, dan budaya, atau dalam kehidupan muamalah dan duniawiyah. Kita boleh tidak setuju terhadap istilah-istilah yang bermacam ragam seperti radikalisme dan fundamentalisme. Namun kecenderungan beragam yang makin mengeras makin terasa di tubuh umat Islam. Pemikiran di kutub lain juga berubah, yaitu kecenderungan pandangan yang liberal hingga sekular. Sebutlah paham keagamaan yang mengubarkan atau mungkin memperoleh LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Warga dan pimpinan Muhammadiyah lebih penting untuk semakin memantapkan pemahaman atas pandangan keislaman yang selama ini menjadi patokan dalam beragama maupun dalam muamalah duniawiyah. Demikian pula dalam berakhlak, bukan hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sehari-hari secara atributif atau simbolik, tetapi melahirkan perilaku teladan atau uswah hasanah. Salah satunya kata sejalan tindakan. Dalam orientasi muamalah duniawiyah, Muhammadiyah menganut pandangan pembaruan atau pengembangan. Baik, saya Fitra Amalia, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian B, gerakan tajdid. Muhammadiyah dikenal luas sebagai gerakan tajdid. Tajdid bermakna pembaruan. Kata tajdid berasal dari bentukan kata jadda yajiddu, jiddan atau jiddatan, artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik, dan baru. Tajdid dimaknai iadat al-syai' kal mubtada atau mengembalikan sesuatu pada tempatnya semula, al-ilya atau menghidup-hidupkan sesuatu yang telah mati, dan al-islam menjadikan baik dan mengembangkan. Namun kata tajdid yang paling muktabar atau dikenal umum ialah pembaruan, setara dengan jadid, artinya sesuatu yang baru. Esensi tajdid ditarik ke makna apapun ialah pembaruan. Quraisy Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Bahwa apa yang pernah diungkap di masa lalu boleh jadi ditolak karena kurang lengkapnya argumentasi atau masyarakat belum siap ketika itu untuk menerimanya. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya. Pembaruan ini pun bahkan perlu digalakkan karena tidak ada satu ungkapan yang lebih buruk dalam konteks pemikiran daripada ungkapan yang menyatakan mata raka al-awwaluna il-akharina syaif, atau generasi terdahulu tidak lagi meninggalkan sesuatu untuk dipikirkan oleh generasi berikut, atau ungkapan laisa fi amka abda'u mimma kana, atau tidak bisa lagi diciptakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah tercipta. Selanjutnya, Syamsul Anwar
memaknai tajdid sebagai ikhtiar menemukan sesuatu substansi agama untuk pemaknaan baru dalam ungkapannya dalam suatu konteks baru yang berubah, baik melalui purifikasi maupun dinamisasi. Purifikasi atau pemurnian ialah mengembalikan ajaran Islam pada yang asli sebagaimana telah ditentukan segala sesuatunya secara baku dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih khususnya yang menyangkut ibadah dan akidah. Sedangkan dinamisasi atau pembaruan ialah memperbarui urusan-urusan keagamaan sesuai pesan substansial ajaran Islam, lebih khusus di bidang muamalah dan duniawi, Sedangkan menurut Ashmuni Abdurrahman bahwa tajdid itu berarti pembaruan, dan dari segi istilah memiliki dua arti, yakni pemurnian dan pengembangan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam selain dikenal sebagai gerakan dakwah, juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Dengan kata lain, dakwah dan tajdid merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dari Muhammadiyah. Watak atau karakter gerakan dakwah dan tajdid itu bukan hanya telah mengakar kuat dalam pengakuan masyarakat, yang Muhammadiyah sendiri tidak menonjolkan diri untuk memperoleh pengakuan sejarah seperti itu. Muhammadiyah sendiri memang sejatinya sejak awal berdirinya merupakan gerakan Islam yang berwatak dan bergerak dalam lapangan dakwah dan tajdid, sehingga tajdid maupun dakwah atau dakwah maupun tajdid merupakan bagian dari manhaj atau sistem gerakan Muhammadiyah, bukan barang makruh apalagi haram dalam rahim gerakan Muhammadiyah. Disinilah sikap istiqamah sekaligus tekad Muhammadiyah untuk mengukuhkan dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah dan tajdid yang terus berkiprah untuk kemajuan umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Muiz. Baik, saya akan melanjutkan bagian C, yaitu gerakan dakwah. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah. Dakwah bahkan telah menjadi ikon atau identitas yang melekat kuat dengan Muhammadiyah. Tema dakwah amar makruh dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, menjadi ciri khas dari gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Hal yang menarik dan menonjol dari gerakan Muhammadiyah ialah bahwa gerakan dakwah tidak hanya bersifat lisan dan tulisan, tetapi sekaligus dakwah dengan perbuatan atau tindakan. Dakwah sering direduksi menjadi tablik atau dakwah secara lisan yang mengedepankan penyampaian pesan-pesan ajaran Islam secara moral. Saya atas nama Ahmadi Farmansyah akan membacakan materi bagian D, yaitu perspektif dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal memposisikan dan menerangkan diri sebagai gerakan dakwah selain gerakan tajdid. Apa yang terlintas dan dipelosori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tidak lain untuk mendakwahkan Islam, sehingga agama akhir zaman ini menjadi panutan dan pedoman hidup para pemeluknya, bahkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal itu diasaskan dengan mencantumkan maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah tahun 1912, yakni antara lain menyebarkan pengajaran Islam Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam residensial Yogyakarta dan memajukan hal Islam kepada anggota-anggotanya. Spirit menyebarluaskan ajaran Islam tidak lain adalah semangat dakwah yang bersifat ekspansi atau proaktif, dan perluasan dakwah telah menjadi misi gerakan Muhammadiyah sejak awal. Menurut Kiai Haji Ahmad Ashar Bashri bahwa sejak mula-mula didirikan hingga sekarang dan untuk waktu yang akan datang, menurut hemat saya, misi Muhammadiyah dapat dikatakan berkisar pada 3 pokok, yang untuk memudah dapat dikatakan 4 pola perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul Allah sejak Adam hingga Muhammad SAW.
Yang kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran, kitab Allah yang terakhir diturunkan oleh umat manusia dan seluruh rasul. Ketiga, mewujudkan amal-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, pemahaman agama dengan menggunakan rasio-rasio. Baik, saya Nurnani akan melanjutkan materi bagian D yang sebelumnya telah dibawakan oleh Ahmadi Firmansyah. Muhammadiyah didirikan karena memiliki misi dan cita-cita dalam muqaddimah maupun anggaran dasar Muhammadiyah. Rumusan formal yang disusun pada tahun 1946. Dicantumkan cita-cita Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dikaitkan dengan terbentuknya baldatun, thayyibatun, wa rabbu ghafur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan itu, maka Muhammadiyah melaksanakan gerakan Islam yang didorong dan dijiwai oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-104 yang memiliki arti merupakan melakukan perintah dakwah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam yang memiliki dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Kalimat atau anak kalimat menggerakkan masyarakat menuju tujuannya. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menjadi indikasi kuat betapa gerakan dakwah Muhammadiyah bukan hanya lisan dan tulisan, tetapi lebih luas lagi berupa tindakan dan amalan yang diwujudkan dalam usaha Muhammadiyah. Ini 1. Menanamkan pemahaman dan meningkatkan pengalaman serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Ketiga, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, hibah, sedekah, dan amal saleh lainnya. 4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkemampuan tinggi. 5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian. 6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. 7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. 9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang. 10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan negara dan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu konsep dan langkah paling sistematis dan strategis dari Pemikiran Dakwah Muhammadiyah dirumuskan tahun 1968 sebagai hasil Muktamar ke-37 di Yogyakarta yang dikenal dengan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, merupakan terobosan baru yang cerdas dan menunjukkan ke akar masyarakat, yakni bagaimana Muhammadiyah melakukan dakwah Islam yang terpadu dan nyata di masyarakat melalui pengembangan jamaah yang indukulatif dan digerakkan oleh anggota Muhammadiyah sebagai inti jamaah. Jika disimak secara seksama objek dan jenis, maka konsep dari pemikiran yang terkandung dalam dakwah kultural Muhammadiyah maupun pemikiran-pemikiran dakwah Muhammadiyah yang lahir sebelumnya, maka sesungguhnya sudah sangat lengkap pemikiran, pendekatan, metode, dan hal-hal lain seputar pemikiran dakwah bahwa sangat lengkap dan komparatif sekaligus memiliki legitimasi organisasi. Diperlukan justru pelaksanaan di lapangan yang sesungguhnya tidak ada di ruangan vakum, karena selama ini selalu
Lini organisasi dana, modal usaha, serta kegiatan Muhammadiyah merupakan pengewataan dari usaha dakwah untuk Islam yang dijalankan Muhammadiyah. Kini yang perlu tidak lain mobilisasi seluruh potensi dan kekuatan dari tingkat pusat hingga ranting di seluruh lini organisasi dan anggota untuk menjalankan konsep-konsep dakwah Muhammadiyah yang lengkap dan cerdas itu secara meluas dan terintegrasi, yang didukung pelaku-pelaku gerakan yang militan dan sepenuh hati berminat dalam menjalankan dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya, saya Rahmati Hidayah akan memaparkan materi saya, yaitu dakwah multi aspek. Dakwah sejatinya merupakan konsep Islam yang paling demokratis. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'yadu dakwatan, artinya menyeru, memanggil, dan menjamu. Hikmah adalah hal yang utama dalam segala sesuatu, baik lisan maupun perbuatan yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah ialah usaha persyarikatan Muhammadiyah melalui anggota yang terbesar di seluruh tanah air untuk secara serentak, teratur, dan berencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Sistem dakwah dalam langkah melahirkan hidup berjamaah yang multi aspek itu disebut dengan dakwah jamaah. Kegiatan meliputi pembinaan, keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan solidaritas, dan aspek-aspek lainnya yang menggunakan pendekatan pembangunan masyarakat. Dalam Islam, dakwah juga ditugaskan bahwa fungsinya kerisalahan dakwah menempatkan Islam sebagai sumber nilai, sehingga dakwah merupakan proses alih-alih yang berkembang dalam rangka perubahan perilaku. Hal itu berarti bahwa dakwah Islam adalah upaya mengembangkan objek dakwah untuk menjadi manusia masa depan yang lebih lengkap dalam dimensi keberagamaannya. Dakwah adalah suatu proses pengondisian agar objek dakwah menjadi lebih mengetahui, memahami, dan mengalamkan Islam sebagai pandangan hidup dan pedoman hidupnya. Fungsi dakwah kerisalahan dan kerahmatan sebagaimana terkandung dalam pemikiran Islam dan dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah juga terkontinuitas atau bersambung dengan pemikiran dakwah kultural tahun 2004. Di situ disebut bahwa merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia terhadap makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. Dalam kaitan ini perlu dirujuk garis dakwah Muhammadiyah yang terbilang cerdas dan bijak sebagaimana terkandung dalam pedoman pelaksanaan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Hasil Tanwir tahun 1967 dinyatakan bahwa dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah harus selalu berusaha. Yang pertama, tajdid dalam paham agama dan masyarakat. Yang kedua, keberanian memasuki masyarakat dengan tujuan membangun atas dasar ajaran Islam. Yang ketiga, tafsir dalam beramal atau beramal gembira, mudah mengislamkan dan tidak mengkafirkan.
ajakan Islam untuk masyarakat umum dengan tak memandang golongan pekerjaan politiknya, kebangsaan yang belum Islam. Diajak kepada yang sudah mengaku Islam menyempurnakan keislamannya, dimengertinya ajaran-ajaran Islam dalam hal yang menjadi keperluan masyarakat, baik yang mengenai ekonomi, politik, dan sosial sampai yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, saya Asri Naim akan membahas materi saya tentang dakwah Islamisasi. Dalam proses Islamisasi, dakwah merupakan kegiatan menyampaikan agama Islam dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mengubah individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Tujuan dakwah demikian sesuai dengan tujuan komunikasi persuasif, yakni adanya perubahan situasi orang lain atau mengubah kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dakwah Islam dalam sejarahnya dijelaskan Rasulullah tidak bersifat agresif, yakni seolah-olah orang harus bisa masuk Islam. Berdakwah bukan berarti memaksa, karena Islam bukan agama paksaan. Islam adalah agama yang benar, sedangkan yang benar dan salah adalah jelas perbedaannya. Pada masa itu, selain menjadi pusat administrasi pemerintahan, Manado juga merupakan pintu masuk pertama dan salah satu pusat pengembangan Kristen ke pelosok Minahasa dan sekitarnya. Sehingga tidak heran jika mayoritas penduduk di kota ini adalah penganut agama Kristen yang terus mengalami perkembangan dan perbaikan, baik dari segi ritual maupun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan keagamaannya. Penulis dalam melakukan kajian terhadap proses Islamisasi dan dakwah Al-Khairat ini menggunakan pendekatan sejarah sosial yang dimaksudkan untuk melakukan eksplanasi sejarah terhadap gerakan dakwah Al-Khairat yang terindikasi mampu membawa progres terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat majemuk di Manado. Dengan latar belakang yang berbeda dan etnosentris. Kajian sejarah sosial ini hanya dibatasi pada sejarah gerakan sosial keagamaan, yakni dakwah, dan bukan dalam bentuk sejarah total. Penegasan kata dakwah Al-Khairat dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang dakwah sebagai aktivitas mempengaruhi dalam proses Islamisasi, bukan dakwah sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Karena secara substansial filosofis, dakwah merupakan proses rekayasa sosial menuju tatanan masyarakat ideal sesuai dengan pesan-pesan Tuhan. Adapun konsep masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian adalah masyarakat majemuk. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.